Oke, gue Noval Falahidayat, tapi sih biasa dipanggil Nopal atau lu juga bisa boleh manggil gue Nopler. Gue kuliah di UPN Jogja, jurusan akuntansi gue. Halo, kenalin nama gue Ravinda Jayputra, gue biasa dipanggil Vijep. Umur gue 20 tahun dan sekarang gue jadi mahasiswa jurnalis di Unpad. Terus kesibukan gue selain ngampus, gue juga ngerjain beberapa proyekan di luar, khususnya di bidang media ya, di foto dan videografi. Terus juga gue aktif di kampus, terus ikut beberapa acara kepanitiaan, acara musik segala macam, dan ngerjain media ini juga. Oke, kenalin nama gue Rio, umur gue 20 tahun, gue sekarang kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan manajemen. Kesibukan gue sekarang biasa, kayak mahasiswa biasa, gue ngerjain tugas kuliah, terus kebetulan gue juga ngerjain tugas organisasi, dan nongkrong-nongkrong biasa aja sih, udah gitu. Kalau gap year, gue baca di artikel sih, itu jeda waktu setahun. Nah, kalau menurut gue tuh di situ gap year tuh lu bisa dalam waktu setahun lu bisa cari ilmu banyak, sama lu bisa ngevaluasi diri lu sih kedepannya bagaimana, biar lu siap aja pas kuliah gimana. Gap year menurut gue suatu kesempatan ya, dan itu privilege banget buat orang-orang yang ngalamin gap year. Karena menurut gue di momen gap year lo dapetin 1 tahun lo rehat dari semua yang pernah lo lakuin dalam hidup lo selama lo hidup gitu ya. 18 tahun lo hidup, lo dikasih waktu setahun untuk lo rehat, lo ngapa-ngapain, lo punya waktu gabut banyak, lo punya waktu libur yang panjang, dan di waktu itu selama setahun itu lo bisa lakuin hal-hal yang lo pengen, lo bisa lakuin hal-hal yang bikin skill lo nambah, yang bikin ilmu lo nambah. Intinya gap year adalah momen kesempatan buat lo have fun. Menurut gue gap year itu redemption ya, jadi redemption itu kayak penebusan apa yang kesalahan yang lu lakuin ketika waktu SMA, jadi gue tebus pada waktu gap year itu. Misalnya kayak gue waktu SMA tuh gue jarang belajar, jadi ketika gap year gue mencoba menebus itu, gitu sih. Karena sih gue waktu itu lulus SMA, gue pengen kuliah, dan utamanya gue pengen kuliah di negeri. Dan waktu itu teman gue ngajakin gap year sih, karena dia bilang cobalah kita gap year, nambahin ilmu gitu buat masuk negeri sih awalnya. Kenapa gue bisa gap year? Karena menurut gue beruntung. Mungkin kalau alasan secara logikanya gue bisa gap year, jelas mungkin karena nilai gue tidak mencukupi terhadap target-target kampus yang gue inginkan gitu ya. Cuman dibalik itu semuanya, menurut gue alasan kenapa gue bisa jadi gap year, menurut gue karena gue beruntung dan gue dikasih kesempatan buat cobain hal-hal yang temen-temen gue yang udah di luar kampus nggak bisa cobain itu. Kenapa gue bisa gap year? Sebetulnya dari awal gue nggak ada niat gap year ya. Karena gue jujur, gue nggak masalah mau masuk kampus PTN ataupun PTS. Cuman ketika waktu itu malam-malam gue lihat suatu Twibbon, gue sebutin nggak apa-apa ya, Twibbon anak UI. Nah, gue dari situ malam itu juga gue kepengen gap year karena gue kepengen tembus UI gitu sih. Pas gue gap year sih, gue yang pertama yang gue utamain sih gue belajar. Jadi waktu itu gue sempat les di Inten. Kan pas gue gap year berarti kan aktivitas gue kan yang utama itu gue les di Inten doang kan. Selebihnya gue masih ada waktu-waktu luang. Di situ sih gue pakai sih, gue manfaatin banget. Bakal gue memperdalam mural gue sih, artwork gue khususnya. Di situ sih pas karena gue ke circle yang baru, berarti kan gue udah dapat lingkungan baru. Di situ gue dapat relasi banyak, akhirnya di situ mulai project-project mural gue berdatangan sih gitu. Selama gue gap year, yang pertama di 6 bulan pertama yang gue lakuin selain gue belajar, gue ikut pastor gue saat itu. Gue pelayanan di gereja, gue temenin dia untuk pelayanan kemanapun dia pergi. Kemudian gue juga cukup aktif di gereja gue untuk terlibat di bidang medianya, bikin media kecil-kecilan seperti sekarang, dan bisa punya penghasilan dari kamera. Itu semua berkat gap year gitu. Jadi gue belajar, gue ngikut orang, ikut syuting, ikut foto di mana, ikut acara apa segala macem. Gue hajar, gue ngikutin dia.
Terus gue juga ngulik, gue nulis banyak tulisan-tulisan yang gue hasilkan selama gue gap year. Terus juga gue bikin beberapa project bareng teman-teman gue bikin record label bareng temen gue bikin PH juga kecil-kecilan, terus dan jadi selama gue gap year hitungannya gue sibuk sih. Ketika gap year, gue sama sih kayak target gue awal ya. Karena target gue awal, gue pengen masuk salah satu PTN yang ada di Depok, dan kesibukan gue belajar. Juga gue menambah koneksi seperti nongkrong ya, karena jujur ketika waktu SMA, orang tua gue itu cukup strict, jadi gue nggak bisa nongkrong sana-sini. Jadi ketika gap year, gue bisa explore lebih jauh. Itu sih gue pakai sih, gue manfaatin banget, bakal gue memperdalam mural gue sih, artwork gue khususnya. Karena gue ke circle yang baru, berarti kan gue udah dapat lingkungan baru. Dari situ gue dapat relasi banyak, akhirnya di situ mulai project-project mural gue berdatangan sih gitu. Banyak banget ya yang gue dapetin. Yang paling berasa di gue adalah capaian yang gue dapetin adalah kreativitas ya, dimana gue bisa ngembangin banget kreativitas gue ngembangin skill. Gue bisa tahu dulu gue mau kerja di bidang apa, gue bisa tahu gue target gue mau jadi apa. Ini yang paling mahal dari gap year sih menurut gue, yaitu relasi ya. Selama gue gap year, gue hajar nongkrong tiap hari, dimanapun gue nongkrong beda-beda circle, beda-beda tongkrongan, gue hajar untuk nongkrong. Dan gue ngerasa bahwa si tongkrongan-tongkrongan itu yang ngebentuk gue sekarang gitu ya. Gue bisa belajar skena ini dari sini, belajar perihal musik, belajar perihal foto video, belajar culture orang. Itu sih, jadi capaiannya banyak banget, gue nggak bisa jabarin satu persatu. Kalau menurut gue sih orang yang gap year itu orang kuat sih, karena dia bisa nahan kayak ya iri lah yang dapat kampus duluan gitu. Slow sih, kalau menurut gue tuh kuliah tuh bukan lomba lari sih. Nggak tentu juga lu masuk duluan bakal lulus duluan juga, nggak. Jadi menurut gue kalau misalnya lu gap year kan ilmu lu bakal bertambah ya. Jadi ya kalau misalnya lu gap year mungkin aja lu bisa lulus duluan. Buat lo semua yang lagi jalani fase gap year atau sedang berencana ngambil fase gap year, menurut gue ajar aja, karena di fase gap year ini lo bakal nemuin banyak hal-hal yang gila. Lo bakal nemuin potensi-potensi dalam diri lo yang selama ini ketutupan, dan lo bakal temuin itu. Percaya sama gue, 100% lo bakal nemuin hal gila yang gak pernah lo temukan. Intinya ketika lo gap year, lo gak ketinggalan. Tenang aja, lo lagi jadi ketapel. Jadi one day lo bakal hajar semua stigma-stigma yang teman-teman lo kasih kepada diri lo. Jadi jalanin aja. Yang mau gue sampein, sebetulnya nggak apa-apa ya mau masuk PTN ataupun PTS, karena itu balik lagi kepada diri lu sendiri. Cuman kalau lu mau gap year, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Karena gap year itu bukan aib. Itu merupakan mungkin bisa menjadi penebusan lu ketika sebelumnya lu nggak lulus, mungkin lu nggak belajar ataupun lu males-malesan. Jadi ketika gap year, lu bisa explore lebih jauh, lu bisa belajar lebih jauh, dan nantinya kepake di kampus lu nanti. Maupun lu dapet PTN maupun PTS, gitu sih.